Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Putra dengan NIM 2023-31098 dari jurusan Teknik Informatika Kampus Institut Teknologi PLN. Kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan dari karya yang ingin kami buat. Nah, pertama sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dulu. Nama saya Bakti Yusuf dengan NIM 2023-31096. Saya Muhammad Fadil Putra dengan NIM 2023-31098. Saya M. Rifki Fatoni dengan NIM 2023-31119. Kelompok kami diketuai oleh Bahtiar Yusuf. Terus potong yang tadi. Oke. Pertama-tama saya ingin mengenalkan apa yang ingin kami buat. Nah, yang ingin kami buat itu adalah microbial fuel cell, yaitu adalah teknologi yang memanfaatkan aktivitas mikroba untuk mengubah limbah organik menjadi energi listrik. Nah, sel ini bekerja dengan menggunakan mikroorganisme yang mendegradasi bahan organik seperti limbah, makanan, atau kotoran hewan. Nah, teknologi ini juga menghasilkan elektron yang dapat diubah menjadi arus listrik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahtiar Yusuf. Microbial fuel cells melibatkan proses biologis di mana mikroba mengkonsumsi bahan organik dan menghasilkan elektron sebagai produk sampingan. Proses ini terjadi dalam dua kompartemen. Yang pertama, kompartemen berisi limbah organik diolah oleh mikroba, dan kompartemen lain mengumpulkan elektron yang dilepaskan. Terus yang kedua, kompartemen elektron, dari mana ketika mikroba mengurai bahan organik, elektron berpindah dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 melalui rangkaian listrik, menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menerangi lampu atau mengoperasikan perangkat kecil. Yang kedua ada manfaatnya. Yang pertama, MFC dapat mengolah berbagai jenis limbah organik seperti limbah domestik, industri, dan pertanian. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca dan daur ulang limbah organik menjadi energi yang berguna. Yang ketiga, memungkinkan usaha kecil untuk menghasilkan energi dari limbah yang biasanya dibuang sehingga mengurangi biaya operasional. Yang keempat, membantu mengatasi masalah limbah organik dengan mengubahnya menjadi sumber energi yang berguna, mendukung praktik keberlanjutan. Yang terakhir, biaya pembuatan dan operasional yang relatif rendah menjadikan MFC pilihan yang terjangkau bagi pelaku UMKM. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu M. Rifki. Baik, selanjutnya yaitu proses kerja microbial fuel cells. Pertama itu ada anoda. Ya, anoda ini cara kerjanya yaitu bakteri pada anoda akan mengoksidasi atau memecah bahan organik seperti limbah organik, gula, atau bahkan kotoran menjadi elektron dan proton. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan akan ditransfer ke anoda, elektroda yang bertindak sebagai kutub negatif. Kemudian proton akan dilepas ke dalam larutan elektrolit. Kedua, membran pertukaran proton. Membran ini memisahkan anoda dan katoda. Membran PM bersifat selektif, hanya memungkinkan proton untuk melewatinya, tetapi mencegah aliran elektron secara langsung. Kemudian ketiga ada katoda. Proton yang melewati membran PEM akan bergabung dengan oksigen yang bisa berasal dari udara, dan elektron yang mengalir melalui rangkaian eksternal atau beban listrik untuk membentuk air. Reaksi reduksi pada katoda atau kutub positif ini melengkapi sirkuit listrik. Kemudian keempat, aliran elektron dan pembangkitan listrik. Elektron yang mengalir dari anoda ke katoda melalui rangkaian eksternal ini
kemudian menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan berbagai perangkat elektronik meskipun skalanya masih terbatas. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.